Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini vlog sore ini saya akan membahas tentang pertanian, terutama di bidang kendor, laos dan hormon lainnya ya lur. Oke, kita simak lebih lanjut video selanjutnya lur. Kita hari ini akan membahas tentang alat pH tanah. Yang pertama ini kita udah datang di tempatnya Mas channel Jembro Kendor, spesialis hormon. Ya, yang belum subscribe silakan subscribe ya lor, ada linknya di bawah, ntar kita kasih. Ya, siap. Dan ini dari PPL dari pertanian di Kota Pati. Ini sedang membawa alat ya lor, alatnya. Untuk lebih lanjut kita akan tes alatnya dan review. Kita lanjut ke video selanjutnya. Kita berada di kebun ya lor. Ini kebun kencurnya sama Pak PPL kita akan survei kadar pH tanahnya. Untuk lebih lanjut ya itu kencurnya. Tumbang Sari ini nggak ada. Jembro Kendor. Lanjut ke ukuran tanah pH-nya ya. Ini kita menuju lokasi ya lor. Kita menuju lokasi. Ini yang belum subscribe saya ya. Tumbang Sari dengan Polo ini ya lor. Rumah mulai panen nih. Ini keadaan kencurnya ini usia kurang lebih 4 bulanan. Seharusnya kalau normal udah penuh seperti ini, penuh seharusnya ini. Tahun ini curah hujan sangat tinggi, jadi mengakibatkan jamur-jamur daun, akar, layu, fusarium ya seperti ini. Alat pH tanah ini bersama Bapak PPL kita ya. Oke Pak, saya kan masih awam ini sebagai petani kendor pemula ya. Saya mau tanya, ini kan ada berapa itu? 3 ya? Kalau maksudnya biru, merah, hitam itu kan, maksudnya itu gimana itu? Bisa diterangkan? Kalau yang di ukuran merah itu pH-nya di bawah normal, Mas. Kalau di atas 7 itu standarnya ukuran pH tanah yang normal. Nah, kalau pH meter ini ukurannya memang berada di angka 7. Kalau masih bagus, masih bisa dibuat ngecek tanah. Kita coba tancapkan ke tanah dulu ya. Iya. Ini berapa senti Pak nancepnya itu? Ini nancepnya pol ke sini, Mas. Oh, nyampe yang gol itu ya? Ya, yang kurang lebih ini paling ya 10 sentian, 5 cm 10 cm. Ya, soalnya ini barang dari Cina. Kalau yang pH meter pabrikan Jepang itu lebih akurasi lagi. Tapi harganya mahal Pak ya? Mahal. Kisaran di harga 1.600.000. Kalau ini berapa alatnya ini harganya? Murah ini. Ini cuma 600.000. Bisa beli di online shop. Bagi sedulur tani yang menginginkan alat seperti itu bisa langsung beli ya lur. Iya. Ya kalau minimal di PPL kota Anda pasti punya. Ya suruh lah datang ke lokasi seperti saya ini biar bisa mengetahui kadar pH dan subur enggaknya tanah kita, supaya kita tidak salah paham tentang pupuk kimia. Oke lur, kita lanjut menuju ke pengecekan lahan. Kita mulai dengan menancapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat hasilnya. Tunggu 5 menit dulu, Mas. Tunggu 5 menit ini. Nah, sambil menunggu 5 menit kita lihat kedelai.
kebun-kebunnya ini. Luasnya ini ya 1 hektar ini. Itu tumpang sari dengan pisang itu loh tanduk yang lagi rame. Terus kopi, terus ini kedelai, terus ada jagung juga di atas. Ada pohon durian. Sebagian rumput itu saya semprot lor ya, menggunakan posat. Ntar bisa lihat video di lengkapnya di Mas Jibros ya tentang penggunaan video apa Mas? Tentang pembersihan gulma Menggunakan herbisida posat ya. bermerek posat. Ya. Kita bukan di endorse ya, tapi emang sudah terbukti sesuai takaran. Kalau kelebihan ntar mati semua ya. Mati semua ya. Untuk takaran nanti bisa lihat. Nah, bisa lihat di channel Mas ini lor. Mas Jibros Kendor. Oke lor. Ya sambil menunggu 5 menit kita lihat-lihat dulu ini alatnya berfungsi apa enggak ini. Ini tadi kan di angka 7 ya. Iya. Ini udah mulai berfungsi ini di angka 6,5 ini kayaknya. Ya agak toleran ini kalau dikasih pupuk. Tapi normalnya kalau tanaman umbi-umbi apa rempah-rempah, pohon-pohon kayak ini itu harusnya pH-nya 7 ya Pak. di atas 7. Solusinya gimana Pak ini? Soalnya kan menurut metodenya kan kurang ya, seperti katakan. Kalau solusi yang agak irit itu dikasih abu dari bakaran kayu atau sisa-sisa dari apa namanya panen dari kebun ini. Kalau enggak ya kita kasih kapur pertanian. Kapur apa Pak itu namanya? Kapur dolomit namanya. Kira-kira harganya mahal apa enggak Pak itu kapur dolomit? Sekitaran berapa? Supaya sedulur tani ini tahu lah biar. Kalau di Pati sini itu 50 kilonya harga 30.000. Ya. Ada yang 25.000. Tergantung persentase apa? pH kadar itu dolomitnya. Ya. Terus cara penggunaannya gimana Pak itu? Disebar atau di gimana itu? Bisa disebar. Kalau udah terlanjur ditanami kayak gini, bisa disiram agar lebih cepat. Dikucurkan Pak ya? Ya, dikocor. Nanti kapur dolomitnya diaduk-aduk sama air, terus nanti disirami. Gitu Pak ya. Ntar kita coba praktek Pak ya. Ntar setelah tahu kadar tanahnya ini gimana. Ya. Udah 5 menit apa belum Pak ini? Udah. Berarti positifnya itu segitu Pak ya, kadar tanahnya ini. Ini masih bisa. Cuman 6,5 ini 7 kurang kok. Cuman masih kurang. Bagusnya di angka 7,5 itu baru bisa maksimal kalau dikasih pupuk. Jadi nggak percuma kalau kita ngasih pupuk. Ini kamera tapi ini ya. Nah, lahannya ini seperti ini ya. Ini ada yang malang atau vertikal apa lupa aku. Horizontal itu. Vertikal ini. Ya bagi sedulur yang masih pemula, ya kita harus banyak edukasi bersama Bapak PPL kita supaya kita bisa menambah informasi tentang pertanian dan cara-cara edukasi. Ini tolo ini lor. Siap panen. Tidak tahu harganya berapa. Saya tanamin cabai, ntar cabenya kita liput lain-lain waktu ya. Kondisi sudah sore loh. Langitnya mendung. Itu ada teman kita dari sana.
Sebaiknya Ya. kalau bisa sebelum olah lahan kita taburi dulu dengan kapur dolomit. Oh. Berarti caranya seperti itu Pak ya. Iya. Dulu ini anu Pak, ini saya kasih itu loh, abu sekam bakar dari kotoran ayam sayur. Iya, Saya itu. bakar dulu. Prosesnya dulu seperti itu Pak saya. Itu juga bagus Mas, bisa meningkatkan pH tanah sekaligus memberikan nutrisi kalium kalau di tanaman itu. Fungsi kalium apa Pak? Mencukupi Menyuburkan tanah ya Pak. Seperti ya garis besarnya seperti itu Pak atau gimana? memberikan nutrisi bagi tanaman kalau kalium. Terus ini dulu aku pupuknya itu pakai urea dan NPK ini Pak, pupuknya ini Pak. Berapa bulan setelah tanam Mas? Itu paling ya 2 bulan kayaknya. 2 bulan setelah tanam. Soalnya kan Relatif ya. ya masih kecil. Masih daun masih 2-3 itu. Ini daunnya kan udah banyak ini. Anakannya udah nyampe 5 sampai 6 ini. 1 hektar berapa kuintal Pak? Dulu aku ini lahanku ini saya kasih 550 kilo. Soalnya pupuk mahal Pak. Ya banyak lah kita keluhkan di petani ini pupuk langka. Mahal. Sekarang aja pupuk naik, subsidi udah. Ya. Gimana Pak ini? Hasilnya ini? Sama Mas. Hasilnya ini ternyata sama ya Lur. Ini yang tadi kan kurus kencurnya ini. Kencurnya ini kan super subur ini. Nah, sudah lihat sendiri kan, sampai nggak kelihatan ini tanahnya. Ya cuman ini keserang penyakit daun ini, bercak daun ini. Nah, tapi udah aku obati kok. Ya semoga aja kita finish dengan hasil yang melimpah dan harga jualnya tinggi ya Lur. Amin. Ini 6,5 lagi sama di bawah ya.